semua ini bahwa identitas saya di dalam Kristus, identitas saudara di dalam Kristus lebih penting daripada identitas kita sebagai orang kaya mungkin, sebagai bangsawan mungkin, bahkan daripada aliran gereja saya sendiri. Identitas di dalam Kristus lebih penting dari semuanya. Waktu kita ikutin pelajaran dari minggu lalu, kita bisa lihat kehidupan para pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Kalau kita mau melihat mereka atau kita mau hidup mengalami seperti apa yang mereka alami, ada satu kata kunci, yaitu kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Dan untuk intim dengan Tuhan, hanya ada satu yang kita butuh, yang harus keluar dari kita, namanya kerendahan hati. Nah, kerendahan hati yang palsu itu sama dengan kesombongan. Tuhan hanya mendekat kepada kita yang memang membutuhkan Dia. Nah, rasa membutuhkan itulah yang saya sebut dengan kerendahan hati. Yakobus 4 ayat yang ke-8, saya bacakan buat saudara. Berdiri. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya ambil kalimat itu saja. Tadi saya katakan kalau kita coba meniru tindakan para pahlawan dalam Alkitab, seperti Daniel, Yusuf, atau Paulus, gitu, tanpa hati yang berserah penuh, maka kita akan cuma menemukan kefrustrasian yang diakhiri dengan kegagalan. Saya masuk ke cerita Daniel kembali. Kita sudah ikuti kemarin sampai di Gua Singa. Lalu kalau saudara baca terus pasal berikutnya, Nebukadnezar sudah berakhir, diganti oleh anaknya namanya Belshazzar, menjadi raja kembali di Babilonia. Nah, lalu dalam pemerintahan Belshazzar, tiba-tiba kalau nanti saudara baca dalam Daniel pasal 5, dia buat satu perjamuan, pesta pora, mabuk-mabukan dengan segala perwira-perwiranya, permaisuri, bahkan disebut dengan para gundiknya. Dalam keadaan mabuk, Belshazzar memerintahkan, keluarkan semua barang-barang jarahan yang diambil dari bait Allah di Yerusalem itu, yang mereka jarah, yaitu cawan-cawan emas yang ada di bait Allah itu dikeluarkan. Lalu mereka pakai cawan itu, mereka isi anggur untuk mereka mabuk-mabuk minum dan memuja-muja dewa mereka. Itu kisah dalam Daniel pasal 5 itu. Nah, sementara mereka sedang sibuk dengan aktivitas itu, memuja-muja dewa, tiba-tiba sesuatu terjadi yang belum pernah mereka alamin, satu yang menakjubkan, bahkan dikatakan sampai lemas, sampai tulang-tulang raja itu lemas, hanya melihat satu fenomena, satu peristiwa, yaitu ada tangan yang muncul dan menulis di dinding. Tulisan di dinding itu begitu menakutkan karena mereka semua bertanya, ini artinya apa? Kenapa ada seperti ini? Lalu masuklah satu permaisuri dan katakan, tenang tuanku raja, ada seseorang di dalam kita yang pada masa pemerintahan ayahmu, dia memiliki roh para dewa.
Dia melebihi semua ahli-ahli nujum yang ada di sini. Kita panggil dia. Dipanggillah Daniel. Gitu. Waktu Daniel datang, lalu Daniel membaca tulisan itu. Nah, tulisan itu berbunyi gini, mene mene tekel ufarsin. Nggak ada yang ngerti. Mene diterjemahkan sama Daniel artinya dihitung. Gitu. Dia bilang masa pemerintahan tuanku sedang dihitung oleh Allah. Luar biasa. Dan telah diakhiri. Ada pengulangan mene-mene 2 kali yang artinya pasti. Lalu kata tekel artinya ditimbang. Tadi dihitung, lalu kemudian ditimbang. Lalu kalimat yang terakhir ufarsin artinya pecah. Bayangkan semua perwira, semua petinggi-petinggi raja beserta raja, semua permaisuri, semua duduk seperti hening dan cuma mendengar apa yang Daniel jelaskan. Dia tutup di Daniel 5 ayat 28. Dia simpulkan semuanya itu. Bahwa kerajaan tuanku, wow, dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara, pernyataan ini sangat profetik dan begitu penuh kuasa. Kalau saudara baca, dikatakan malam itu juga Belshazzar mati. Karena pasukan Media Persia datang dan membunuhnya. Wow, lihat itu. Nah, sekarang saya ajak saudara masuk ke Daniel pasal yang ke-6. Pasal ini sangat penting sebagai satu pembelajaran yang saya akan kasih judul dengan iman yang terjaga. Sejak Daniel masih 17 tahun sampai di pemerintahan yang baru ini, yaitu Raja Darius. Bagaimana imannya tetap terjaga, iman Daniel yang tetap terjaga. Raja baru dengan kebudayaan yang baru namanya Darius. Nah, waktu Darius memimpin pemerintahan yang baru ini, Daniel tetap ada di dalam para petinggi menjadi satu dengan mereka. Tapi Alkitab mencatat dia melebihi mereka semuanya. Nah, hal ini membuat Darius terus seperti ada satu pertanyaan di dalam hatinya. Apa yang membuat orang ini berbeda? Apa yang membuat dia tidak sama dengan yang lain? Sehingga kalau saudara baca di Alkitab, Darius sangat mengasihi Daniel. Dan ini membuat kecemburuan di antara petinggi-petinggi yang lain. Lihat itu. Lalu mereka mulai bermufakat untuk menjatuhkan dia. Jadi Raja Darius terbujuk untuk menandatangani satu titah yang melarang doa. Mereka sedang cari apa yang bisa kita buat, strategi apa yang kita buat supaya orang ini bisa tersingkir. Lalu mereka bikin surat, ya, mereka berhasil membujuk atau mempengaruhi egonya Raja Darius sehingga dia setuju menandatangani surat itu. Wow, mereka ingin mendiskreditkan Daniel dari pemerintahan itu. Saudara lihat. Lalu bagaimana dengan Daniel? Daniel tidak goyah. Dia meneruskan kehidupan doanya yang dia sudah lakukan bertahun-tahun. 3 kali sehari selama bertahun-tahun. Jendela kamarnya terbuka ke arah Yerusalem.
Nggak ada upaya lain yang dia buat untuk menutup-nutupi kesetiaan dia kepada Allah. Ini luar biasa. Nah, sampai di sini saya mau tegaskan sesuatu, karena ini tentang doa, walaupun saya nggak mengajar doa, tapi saya mau kasih tahu, ini bukan formula doa. Maksud saya, jangan nanti habis dengar berita ini, mulai besok saudara doanya di loteng, buka jendela gitu ya. Nah, bukan itu. Ini tidak ada tentang formula doa. Ini cuman apa yang Daniel sudah lakukan. Itulah kebiasaan dia yang dia buat bertahun-tahun. Gitu. Doa itu kata yang dipakai untuk menjelaskan doa itu adalah communicate, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu sesederhana kamu duduk merenung, berdiskusi dengan Tuhan. Saya ambil satu dasar dari Mazmur dan kitab Yesaya, Mazmur 5 ayat 2. Ini pemazmur berdoa seperti, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Itu doa. Ya, jadi saya nggak ngajar satu formula, tapi saya mau doa itu adalah kamu intim dengan dia. Kamu ngobrol dengan dia. Ya, indahkanlah keluh kesahku. Itu doa pemazmur. Yesaya punya doa, Yesaya 26 ayat 3, dibilang, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Ini doa tuh kamu punya atmosfer sendiri dengan Tuhan, nggak sama dengan orang lain. Makanya saya nggak mau ngajar formula di sini. Kembali ke cerita Daniel. Di sini saudara lihat bahwa Daniel sengaja memperlihatkan imannya di muka umum. Sementara hari-hari ini banyak kita orang Kristen menyembunyikan iman kita. Mungkin kita diberitahu bahwa mempraktekkan iman di dunia kerja, dalam pemerintahan, atau di sekolah, itu melanggar hukum. Tahukah saudara, Daniel punya posisi penting di kerajaan Babel. Dia punya posisi di pemerintahan, dia mengerti tentang hukum. Tapi dia tidak menyembunyikan imannya. Mempelajari tentang roh yang unggul, sebenarnya ini yang harus kita latih, yaitu mempelajari dalam kesetiaan, belajar dalam konsisten, belajar dalam melakukan apa yang benar, terus tidak berubah. Itu roh yang unggul. Ini juga untuk saya. Bukan saya sedang khotbahin saudara, saya sedang bicara untuk diri saya sendiri. Dalam ayat yang kelima dari Daniel pasal 6, dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Firman, jelaskan firman, saya baca Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau saya jelaskan lebih rinci, kira-kira dulu hidupmu penuh dengan dosa, kegelapan. Tapi sekarang terang Tuhan bersinar melalui kamu.
karena kesatuan kamu dengan Dia, bukan karena yang lain. Jadi terang Tuhan bersinar karena kesatuan kamu dengan Dia. Nah, saat itulah di dalam setiap kita, orang percaya yang bersatu dengan Dia, ada satu misi untuk kita hidupi, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang tuh konkretnya gimana ya? Terang yang dimaksud di sini, karena kamu bersatu dengan Tuhan, maka terang pewahyuan itu membanjiri kamu. Sehingga kamu menjadi jawaban di tempat kamu kerja. Kamu menjadi jawaban di mana saja kamu berkomunitas, kamu berhubungan. Kamu jadi jawaban. Itu yang dimaksud jadi terang. Daniel 6 ayat 14. Kita sambung. Lalu ketika mereka ini para petinggi-petinggi itu kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Mereka melapor gitu ya. Dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat 15 ini luar biasa, saudara. Lihat, di sini saudara bisa lihat bagaimana kehidupan Daniel sampai bisa meninggalkan kesan bagi Raja Darius ini. Lihat ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Jadi si rajanya sedih nih. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bayangkan. Kira-kira kayak apa Daniel ini sampai raja bersikap seperti itu? Ayat 16. Ia bergegas-gegaslah, ya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja setelah berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkannya ke dalam gua singa. Lihat kalimat ini, berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi si raja sadar dia terjebak. Dan ini pesan dia waktu dia mau buang Daniel ke gua singa. Tahukah saudara, kenapa saya kasih judul iman yang terjaga? Saat Daniel dibuang ke gua singa, usianya 80 tahun. Dan Tuhan melindungi dia secara supernatural. Lihat itu. Tua, 80 tahun. Nah, saudara lihat gambar itu. Wow. Ayat 19, Daniel 6. Lihat, raja nggak begitu aja. Dikatakan lalu pergilah raja ke istananya. Lihat ini yang dia buat. Dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Dan ia tidak dapat tidur. Bayangin. Ayat 20. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu.
Aduh, setiap kata ini saya resapi banget. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Dari mana pewahyuan ini? Coba saya pikir. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara lihat perubahan emosinya di sini ayat 24. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknya Daniel dari dalam gua itu. Dan dikatakan gini, tidak terdapat luka apa-apa padanya. Ada tulisan ini, karena ia percaya kepada Allahnya. Wow, iman di usia 80 tahun ini saudara. Ayat 25, raja memberi perintah. Emosinya meledak. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Lihat siapa mereka? Mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi kira-kira ini PBB lah ya kalau sekarang ya, seluruh dunia harus dengar ya. Gejo. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Saudara, ini sungguhan loh, cerita sungguh, ini Alkitab loh. Roh yang unggul nggak terjadi begitu saja. Tapi kamu harus memilih untuk mengembangkan berbagai karakteristik yang saya sebut tadi. Saudara perlu gabungkan, bukan hanya identitas, bukan hanya kerendahan hati, bukan hanya berdiri bagi kebenaran, tapi saudara perlu gabungkan itu semuanya, hidupi dia hari-hari. Di usia 80 tahun, Daniel sudah nggak terkenal, karena dia sudah pensiun sebenarnya. Ya, sejak kematian Nebukadnezar. Itu 23 tahun sebelumnya Daniel sudah pensiun pada pesta Belshazzar itu. Tapi lihat, hidupnya menjadi satu pernyataan publik yang sedemikian rupa tentang kebaikan Allah. 4 kali pergantian raja. Bayangin. Sampai orang bisa kasarnya, mereka bisa bilang ini, siapa aja boleh diganti, orang ini jangan diganti. Nah, bayangkan. Wow. Apa yang raja katakan dalam Daniel 6 ayat 27? Ini perkataan Darius. Di suratnya tadi, yang saya baca di ayat 26, sekarang ayat 27. Bersama ini, kuberikan perintah. Waduh, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, ya, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya.
pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini pengakuan keluar dari raja yang cuma menonton kehidupan iman seorang yang betul bertahan. Saya tutup dengan statement ini. Iman berfungsi sebagai jembatan yang membawa apa yang sesungguhnya nyata di dunia roh. Iman berfungsi sebagai jembatan yang membawa apa yang sesungguhnya nyata di dunia roh ke dalam dunia jasmani. Saudara lihat, kita tidak punya kepastian kira-kira ini kapan berhenti, kapan. Tapi kalau saudara dengan iman, kamu bisa lalui semua yang tidak pasti menurut orang lain, tapi menurut kita yang beriman, karena kita melihat apa yang nyata di dunia roh. Kamu tidak akan pernah masuk ke hal-hal yang supranatural sementara kamu dikuasai oleh alam jasmani. Tadi Daniel, bagaimana dengan kita? Masihkah saudara mau terus punya iman yang terjaga, sekalipun sudah tidak masuk akal? Tapi saudara perlu tahu apa yang iman katakan buat saudara. Iman menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengarkan pujian ini sebelum saya berdoa untuk saudara. There is power in the name of Jesus. Yes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain. Oh, break every chain. Break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break
so I could walk right through it. You turned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and see. A child. Oh, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescue me and I will stand and see. I am a child. Oh, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. You turned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and see. I am a child of God. Dimanapun kamu, apapun keadaan, maukah kamu pertaruhkan satu ini, iman kamu? Di saat semua seperti tidak masuk akal, di saat semua seperti nggak bisa, nggak diterima oleh logik, tapi saya perlu kasih tahu kamu, iman itu kontra logik. Iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Iman dikatakan bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Mungkin kamu pernah meragukannya. Masih ada kesempatan saat ini untuk kembali percaya. Kembali percaya karena iman menyenangkan Tuhan. Pilih itu. Katakan kepada kehidupan yang ada di depan. Katakan buat kondisi kesehatanmu. Katakan buat masalah-masalah ekonomi kamu. Katakan buat apa saja dalam hidupmu. Bahwa Christ in me. Ada Tuhan di dalam saya. Laut bisa dibelah. Singa bisa dikatup. Api bisa ditutup. Tuhan bisa buat itu dalam hidup kamu. Terima dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berjanji pintalah dalam namaku. Maka aku akan memberinya. Pegang perkataan ini. Pegang ini. Sebut, perkatakan firman Tuhan dari mulutku. Aku memberkati kamu dengan semua berkat-berkat firman Allah yang kamu butuhkan pagi ini. Perkatakan kehidupan. Aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memanggil berkat embun pagi. Aku memanggil berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Yeah! Split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and see. I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I could walk
kembalilah dalam hidupmu. Semua pekerjaan tanggung jawabmu. Ketahui bahwa Tuhan baik. Kasih setianya sangat teruji, tidak berubah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah, rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till of my fears are gone. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to my family. Your blood flows through my veins. Oh, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear.
split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn with perfect love. You rescued me and I will stand and see. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and see. I am a child of God. Here we are, rock, representatives of Christ's